Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti yang Anda lihat kembali, saya memakai baju berwarna merah. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot lagi. Apa itu? Ya, ini berita heboh sih. Kalau di Amerika Serikat, saya kurang tahu di Indonesia dianggap heboh nggak ya. Tapi kalau di Amerika Serikat ini sudah menghebohkan. Yaitu mengenai pesohor-pesohor selebriti gitu ya. Banyak lah ntar kita lihat ya. Justin Bieber, Madonna, dan kawan-kawan. Dia digugat secara class action gara-gara NFT monyet. Iya, NFT monyet, nanti kita lihat. Bagi Anda yang belum pernah melihat bahasan saya mengenai NFT, silakan Anda lihat apa itu NFT gitu ya. Singkatnya, NFT atau non-fungible token adalah sebuah token yang tidak bisa dipertukarkan. Kalau kita ngomong kripto, misalnya Bitcoin, Anda punya satu Bitcoin, saya punya satu Bitcoin, saya bisa pertukarkan dengan Anda. Tapi kalau non-fungible token itu unik. Misalnya saya beli NFT monyet A, di dunia cuma ada satu. Anda punya NFT B, monyet B, di dunia cuma ada satu. Kecuali dipalsukan ya. Ini nggak bisa dipertukarkan karena harganya beda gitu ya. Nah, di dunia NFT, banyaklah aplikasinya, bisa untuk game, misalnya Anda main game metaverse gitu ya, Anda beli satu kapling tanah, NFT atas kapling tanah itu menunjukkan, atau token NFT itu menunjukkan kepemilikan Anda atas tanah digital itu gitu. Nah, ini ada token-token monyet, nanti kita lihat ya, yang digoreng gitu ya. Saya sering mendapatkan tanda kutip bully, Pak Chandra itu nggak ngerti kripto, nggak ngerti NFT. NFT itu mainan anak-anak milenial, itu banyak yang kaya itu. Ternyata NFT itu gorengan juga, ya kan? Harganya bisa melejit gitu ya, karena digoreng. Jadi dengan kata lain, orang-orang di Amerika banyak yang kena tipu gara-gara gorengan NFT itu. Ya elah, gambar monyet bisa laku ratusan juta sampai 1 miliar. Logikanya di mana? Ini kan unik Pak, nggak ada duanya. Gini loh, saya kasih tahu. Kalau Anda mengkoleksi lukisan Basuki Abdullah, saya ada teman yang punya lukisan Basuki Abdullah. Kalau orang suka, misalkan dulu dia beli 500 juta gitu ya. Karena Basuki Abdullah sudah meninggal, ada orang ke rumahnya, ini kamu punya sekarang. Saya beli deh. Saya beli 2 miliar. Saya bisa masuk akal gitu ya. Masuk akal saya. Dia beli 500 juta, kemudian dijual 2 miliar karena itu cuma satu-satunya dan barangnya benar gitu. Kalau NFT monyet, kita lihat ya, itu barang digital ya, ada kopi aja bisa. Kalau mau lihat gambarnya lucu, Anda kopi. Terus, tapi itu kan nggak asli Pak, NFT saya asli Pak, ada sertifikatnya. Ya udahlah, terserah lu. Nanti lu jual aja ya. Lu beli itu NFT monyet harganya 10 juta, siapa tahu besok jadi 10 miliar. Ya kalau ada orang bego yang mau beli NFT yang ada beli 10 juta, NFT ini langka jadi 10 miliar, ya udah. Nah, itulah yang digugat sekarang karena ternyata di balik itu semua tipu-tipu. Oke? Ya ini melibatkan pesohor-pesohor Justin Bieber, Madonna, dan lain-lain. Oke, kita lihat ininya ya. Jadi di sini katanya, perusahaan yang ada di balik NFT Bored Ape Yacht Club atau singkatannya BAYC, BAYC, Bored Ape Yacht Club. Monyet. Ape itu monyet gitu ya. Dan Mutant Ape Yacht Club atau MAYC. Ya, ada perusahaan di balik dua ini, yaitu siapa? Yuga Labs, ya. Nah, perusahaan ini menerima gugatan kelompok atau class action, ya, atas tuduhan telah berkonspirasi dengan sejumlah selebriti untuk mempromosikan koleksi NFT monyet mereka. Nah, nanti kita lihat ya.
Sejumlah selebriti nanti kita lihat yang ikut terseret, misalkan Justin Bieber, Madonna, Paris Hilton, dan lain-lain. Nanti kita lihat ya orangnya ya. Anda mungkin juga sudah tahu gitu ya. Nah, gugatan itu diajukan oleh seorang pengacara. Ya, pengacara ini ngetop sih kalau di Amerika ya. Namanya John T. Jasnock, atau kita sebut aja John Jasnock gitu ya. Dia memasukkan gugatan class action ini di Pengadilan Distrik Pusat California Kamis lalu 8 Desember 2022 atas nama investor yang membeli NFT dari Yuga Labs, termasuk BAYC atau Bored Ape Yacht Club atau ApeCoin, dan juga yang tadi Mutant Ape Yacht Club ya, antara April 2021 tahun lalu sampai saat ini. Ternyata mereka merasa ditipu. Nah, ini kita lihat ya, ini menarik ya. Kemudian dikatanya kedua penggugat ini, jadi yang menggugat ada dua orang yang memasukkan gugatan tadi, pengacaranya si John Jasnock itu ya. Nah, dua orang yang menggugat itu, yang satu dari California namanya Adam Teacher, dan satu lagi dari Florida namanya Adonis Real ya. Mereka membeli aset dari Yuga Labs ini selama waktu itu ya. Ya, dikatakan misalnya Teacher ini membeli Mutant Ape Yacht Club nomor berapa itu? 1984 pada Agustus 2021 seharga 5,3 Ethereum, atau kalau didolarkan sekitar 17.000 US dollar. Oke? Pada saat itu. Kemudian yang Adonis membeli ApeCoin dalam jumlah yang tidak disebutkan. Menurut pengajuan kedua pria tersebut, mereka membeli aset itu dengan mengandalkan atau percaya. Ini dia ya. Promosi yang menyesatkan dari Yuga Labs ini ya, yang memakai sejumlah selebriti ya, yang mengakibatkan kerugian investasi. Menarik ini, menarik. Anda boleh bilang, lu aja sih percaya tuh sama bintang-bintang film tuh ya, artis-artis, ya rasain lu. Bisa juga, tapi itu kan bagian dari promosi Yuga Labs gitu ya, yang sekarang dituduhkan tuh ya, yang menyesatkan orang gitu ya. Seakan-akan selebriti ini bilang ini untung gini-gini ya. Ternyata buntung ya. Nah, oleh karena itu, karena mereka mengalami kerugian investasi, mereka menuduh Yuga Labs ini dan investor dari Web3 yaitu Guy Oseary ini juga manajer dari Madonna lah ya. Mereka terlibat dalam skandal besar yang menggunakan platform pembayaran kripto yaitu MoonPay ya, dalam rangka mempromosikan dan menjualkan aset digital tersebut ya. Nah, para eksekutif di Yuga Labs itu dan Guy Oseary bersama-sama menyusun rencana dalam memanfaatkan jaringan luas para musisi, atlet, dan selebriti gitu ya, yang top ya. Nah, mereka mempromosikan dan menjual produk tadi ya, NFT monyet, NFT dari Bored Ape Yacht Club dan Mutant Ape Yacht Club, dan juga ApeCoin. Batuk dulu, babnya geli gitu. Aduh. Nah, gugatan itu secara total menyeret 37 terdakwa, termasuk pendiri dan pentolan di Yuga Labs itu. Nah, nanti saya perlihatkan sebagian dari 37 yang didakwa itu, ya kebanyakan artis ya, yang dipakai untuk sebagai, ya kalau kita bilang afiliatornya lah gitu ya. Ya bisa juga mereka ngaku, saya bukan afiliator, saya cuma ambasador ya. Tapi kalau di Amerika, lu promosiin sesuatu yang menyesatkan, kena. Kira-kira begitu ya. Nah, di sini detailnya nih ya. Katanya selain yang tadi, Yuga Labs dan Guy Oseary, manajernya Madonna, juga yang itu CEO dari MoonPay itu, dari platform pembayaran digital itu, yaitu Ivan Soto-Wright. Wah, ada sotonya namanya ya. Dan salah satu pendiri dan investor Reddit yang namanya Alexis Ohanian
ya. Kemudian artis yang sering membuat NFT dan dia kaya gara-gara buat NFT yang namanya Beeple, ya. Kemudian ada anggota dewan dari ApeDAO, yaitu satu orang cewek cantik ini, Amy Wu Maria Bachwa, ya. Nah, dan juga ada Dean Steinbeck, ya. Guy Oseari tadi yang manajernya Madonna. Siapa lagi? Justin Bieber. Wih, Justin Bieber ikut-ikutan. Jimmy Fallon. Wih, Jimmy Fallon ini komedian ini, Jimmy Fallon. Kemudian siapa lagi ini? Wih, banyak juga nih. Gwyneth Paltrow, artis. Ya, udah lama nggak main film, tapi terkenal dia, ya. Madonna. Siapa sih yang nggak kenal Madonna? Paris Hilton. Ya udahlah, cantik dia. Serena Williams. Wih, Serena Williams juga ada gitu ya. Nah, itu tadi yang siapa tuh ya? Investor Reddit yang Alexis Ohanian, itu suaminya Serena Williams. Kemudian, dan masih banyak lagi lah. Kan ada 37 ya, kalau satu persatu saya tampilkan. Waduh, bisa penuh ini layarnya sama sama apa namanya, gambar-gambar mereka. Oke. Nah, menariknya di sini keanggotaan orang di apa ya, di komunitas itu ya, Bored Ape Yacht Club gitu ya, itu sepenuhnya didasarkan oleh ini ya, tadi iklan-iklan atau entah cuitan-cuitan di media sosial, ya dukungan-dukungan lah daripada selebriti-selebriti tadi yang sangat berpengaruh, sehingga penjualan aset digital NFT monyet-monyet ini ya itu datang karena ya tadi promosi yang menggebu-gebu. Nah, ini hebatnya gitu ya, yang menyebabkan orang-orang fans dari Justin Bieber, fans dari Madonna, fans dari Paris Hilton, Serena Williams, dan lain-lainnya itu jadi kepincut. Apalagi pikirannya mau cepat kaya gitu ya. Beli gambar monyet bisa kaya. Ya mungkin ada yang dengar begini dari saya, Pak Chandra nggak ngerti itu NFT. Memang NFT bisa bikin kaya. Lu beli deh tuh yang Bored Ape Yacht Club gitu ya. Saya mau lihat Anda jadi miliarder nggak gitu. Loh, sekarang pada jatuh semuanya gitu ya. Di mana sih ada orang beli gambar monyet, misalnya beli harganya 10 juta. Atau tadi yang tadi 17.000, berapa 17.000? Itu 200 juta lebih. Gambar monyet aja dibeli 200 juta gitu ya. Nah, sekarang dijual murah juga nggak ada yang beli. Ya udah, makanya dituntut. Kan menarik gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa perusahaan itu dan selebritas-selebritas itu ya, influencer lah gitu ya, dianggap terlibat dalam penyesatan para investor. Nggak mau tahu dah lu mau bilang brand ambassador kayak, mau bilang afiliator kayak, ya karena dia dibayar gitu kan. Ya kena gitu ya. Jadi harus dimintai pertanggungan jawab. Wih, gila ya. Nah, di sini dikatakan, nah ini yang bikin menarik nih. Menurut saya ini yang bikin ini menjadi menarik. Dukungan-dukungan dari selebriti-selebriti ini menciptakan FOMO. Apa maksudnya? Menciptakan ketakutan akan ketinggalan. FOMO kan singkatan dari fear of missing out. FOMO. Di dunia kripto, orang kenal namanya FOMO. Maksudnya begini, ini ada NFT monyet nih. Kita cuma punya 1.000. Kalau Anda nggak beli sekarang, diborong sama orang lain, Anda nggak bisa beli lagi nih NFT monyet. Nah, nanti begitu 1.000 sudah habis nih misal, harganya naik berkali-kali lipat, berpuluh-puluh atau ratusan kali lipat. Ayo, cepet-cepet beli. Itu namanya FOMO. Anda dijebak atau dikondisikan dalam keadaan fear of missing out. Ketakutan akan ketinggalan. Ketinggalan nggak bisa beli gitu. Karena ini cuma 1.000 nih. Harganya lagi murah nih. Cuma 10 juta. Nah tuh kan kemarin 10, sekarang sudah 20 nih. Dibikin seperti itu. Dengan dukungan para selebritas tadi gitu ya. Nah iya, sehingga promosi-promosi itu yang dilakukan katanya nggak ada habis-habisnya. Digenjot terus ya. Nah,
Akhirnya orang-orang yang beli dengan harga mahal sekarang mengharapkan mau jual lagi dengan harga lebih mahal, nggak ada yang beli gitu. Ya rugi, ya kan? Nah, pengacara ini berargumen bahwa kalau dari awal NFT monyet ini diterangkan dengan yang sebenar-sebenarnya, ya pasti para penjual NFT ini tidak mau lah menjelaskan, ini NFT cuman gambarnya monyet ya. Siapa tahu nanti ada yang beli, kalau ada yang beli nanti Anda untung. Nggak mungkin. Nah, pengacara ini berargumen, coba kalau dari awal diterangkan bahwa ini cuman gambar monyet ya mungkin bisa naik, mungkin enggak. Ya mana ada perusahaan yang mempromosikan NFT monyetnya seperti itu. Yang ada dia pakai ya tadi teknik FOMO, pakai selebriti ya. Madonna, Justin Bieber, Serena Williams, Paris Hilton. Ayo cepet nih, stok terbatas segitu. Ya, sama seperti yang saya bahas kemarin itu Mekarta. Ini stok tinggal sedikit, sebentar lagi bulan depan naik. Nah, itu teknik FOMO. Kan sering kan kalau Anda beli barang, harga naik bulan depan. Nah, itu teknik FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Kalau bulan depan saya belinya naik ini 10%, ya udahlah tutup sekarang. Nah, itu teknik FOMO namanya ya. Nah, jadi kalau promosinya tidak digembar-gembor dengan teknik FOMO, pastinya NFT-nya itu sempat naik karena FOMO gitu ya. Tapi setelah udah habis, udah kebeli, dia mau jual lagi, siapa yang mau beli? Nah, itulah yang menyebabkan para investor sebut saja yang sudah terlanjur beli NFT monyet ini, ya rugilah. Oleh karena itu, maka mereka dituntut secara class action. Jadi pelajarannya apa yang kita bisa tangkap gitu ya? Sekali lagi ya, Anda terserah mau sependapat sama saya, enggak mau bully saya silakan. Saya sudah bilang gitu ya, hal-hal seperti NFT seperti ini bukan investasi gitu. Ini spekulasi. Bahkan ketika pertama kali saya bahas NFT, itu cuitan pertama dari Jack Dorsey, pemilik Twitter yang pertama, itu laku berapa ratus juta gitu. Coba sekarang yang sudah beli itu ratus juta atau bahkan mungkin miliar, saya lupa gitu ya. Cuitan aja dijual segitu dalam bentuk NFT. Sekarang coba jual. Ada yang mau beli miliar? Orang dungu aja nih, bebek dungu aja yang beli NFT-nya Jack Dorsey. Cuitan aja dibeli. Ratusan juta atau miliar, saya lupa gitu. Coba sekarang jual. Ada yang beli nggak? Nah, si bebek culas ini yang bikin FOMO ini senang dia. Karena NFT itu dibeli ratusan juta atau bahkan miliar. Sekarang jual lagi deh. Siapa yang beli? Pak, itu Gosali itu kaya tuh Pak karena NFT. Nah, udahlah, itu trik gitu. Ada nggak Gosali yang baru lagi seperti si Gosali itu? Mungkin si Gosali benar, karena itu dia diciptakan sebagai toko. Ini loh success story seorang Gosali yang cuma upload foto dijual sebagai NFT, sekarang jadi miliarder. Ada lagi nggak Gosali yang lain? Nah, itu dilambungkan seperti itu, memang ada tujuannya supaya ada cerita. Nih, di Indonesia ada yang sukses, namanya Gosali. Cuman jual foto-fotonya jadi miliarder sekarang. Coba Anda jual foto-foto Anda. Laku berapa miliar? Ya enggak lah. Itu cuman satu dari sekian juta orang yang sengaja dilambungkan supaya mempromosikan NFT. Oke? Jadi sudah mulai ngerti ya? Tapi kalau Anda masih mau main NFT, OpenSea lah apa, ini keren Pak, OpenSea Pak. Ya udah lalu beli aja. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.